Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai kami sehingga hari-hari hidup kami penuh dengan sukacita. Dan kami percaya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memulihkan setiap pribadi kami. Firman-Mu akan mengarahkan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat iman kami semakin bertumbuh, dan kami percaya kami akan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Amsal pasal 26 ayat 28. Amsal 26 ayat 28. Sekali lagi Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Sekali lagi Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat kita akan memperingati Jumat Agung. Dan kita akan melihat di situ ada seseorang yang selalu bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dia bersama dengan Yesus, makan bareng, pergi pelayanan bareng, bahkan mereka diajar oleh Yesus. Tetapi di akhirnya saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu sesudah 3,5 tahun, justru dia yang mengkhianati Yesus. Justru dia yang menjual Yesus. Berarti selama 3,5 tahun penuh dengan motivasi yang salah di dalam kehidupan Yudas. Penuh dengan intrik-intrik, bahkan penuh dengan kepalsuan. Mungkin kalau dia ketemu dengan Yesus, bahkan kalau kita melihat di gambar, yaitu malam perjamuan yang terakhir saudara dikasihi Tuhan, dia mencium Yesus. Mungkin kalau dia ngomong sama Yesus, udah baik banget Tuhan, pengajaranmu, engkau melakukan segala mujizat, bahkan engkau membangkitkan orang yang sudah mati, yang sudah lumpuh, bahkan engkau melakukan segala perkara. Bahkan engkau juga bisa memberi makan 5.000 orang. Mungkin dia bersama-sama dia puji. Mungkin dia berikan jempol yang luar biasa. Tetapi tidak pakai cincin batu akik, saudaraku yang kasih Tuhan ya. Nggak pakai cincin batu akik. Tetapi kita akan melihat di sini. Walaupun dia 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Di dalam kehidupan. Ya, di dalam kehidupan Yudas. Penuh dengan kepalsuan. Makanya saya berikan uraian khotbah saya pada hari ini, yaitu penuh kepalsuan. Kadang-kadang kita ketemu orang di luar sana, saudara yang kasih Tuhan. Kalau dia ngomong sama kita, udah Bapak baik banget. Udah Bapak, ya keluarga Bapak harmonis banget. Udah, anak-anaknya pinter-pinter ya Pak. Kadang-kadang juga karir Bapak semakin hari semakin naik. Waduh, luar biasa saudara dikasihi Tuhan. Udah pasti kita akan merasa GR juga saudara dikasihi Tuhan. Bahkan kalau kita ngelihat lagi, hebat ya, kamu pelayanan begini ya, hebat ya. Itu saudara dikasihi Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Bisa itu dikatakan di sini adalah, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Bisa secara tak langsung dia menghancurkan kita.
Mungkin kita hanya 5 meter sudah nggak bersama-sama dengan ya tadi keluarga itu, keluarga yang nggak bagus, keluarga, dia pelayanannya nggak apa-apa dah. Kadang-kadang kita ketemu begitu, bahkan dapat terkecuali juga saudara dikasihi Tuhan. Bisa dilakukan kepada pendeta seperti begitu. Ya, Pak pendeta bagus kalau melayani, khotbahnya luar biasa ya. Kak, Bapak melayani 24 jam ya. Bapak memperhatikan jemaat di belakang. Apa? Pendeta apa itu? Nah, itu coba dia. Nah, ini yang bahaya saudara dikasihi Tuhan. Kalau ada roh Yudas di dalam setiap kehidupan kekristenan, saya mau katakan saudara dikasihi Tuhan, di situ kerajaan Allah akan dihamba saudara dikasihi Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan sampai ada roh Yudas atau penuh kepalsuan itu di dalam diri kita. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak senang kepada seseorang, panggil dia 4 mata. Ya, matanya 2, mata kita 2. Ngomong sama dia. Pak, Bu, maaf, agak sopan sedikit kan pakai etika. Kalau boleh, jangan begini, Bu. Orang pasti akan menerima. Daripada kita di belakangnya, di depannya kita manis, saudaraku, tapi di belakangnya kita tusuk dia dengan apa, saudaraku, dengan pedang. Itu bahaya. Bahaya, saudaraku. Jangan sampai ada di antara kita pada hari ini yang melakukan hal itu. Kenapa? Ketika ada di antara kita, berarti kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang penuh dengan kepalsuan, saudara dikasihi Tuhan. Berarti roh Yudas belum keluar dalam diri kita. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita, siapa sih yang tidak mengenal namanya Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang sangat terkenal. Tetapi dia tulis ayat ini, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Coba. Maka dikatakan lagi, mulut mereka seperti mentega, saudara dikasihi Tuhan. Bahaya sekali. Tetapi pada pagi hari ini, Raja Salomo lewat Amsal ini mengingatkan kepada kita. Jangan kita memiliki mulut yang licin, saudara dikasihi Tuhan, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, untuk menghancurkan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, untuk memfitnah orang lain, hanya karena ada tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Bahaya kalau ada ini, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, saya sangat percaya, setiap pribadi kita sudah lepas dari namanya roh Yudas itu. Karena Yudas penuh kepalsuan, apa yang terjadi? Dia menjual Yesus. Dan kita melihat akhir dari kepalsuan itu. Apa yang terjadi? Bagi saya mau katakan, Yudas mati konyol, saudara dikasihi Tuhan. Itu akibatnya. Dan rata-rata orang yang penuh kepalsuan, baik dalam pelayanan saya melihat begitu, maka dalam segala hal, saudara dikasihi Tuhan, hidupnya hancur. Hidupnya hancur. Kenapa? Karena dia penuh dengan kepalsuan. Makanya pada saat ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Nah, mengapa seseorang penuh dengan kepalsuan? Yang pertama, karena seseorang kehilangan jati diri. Karena seseorang dia sudah kehilangan jati diri, saudara dikasihi Tuhan. Dia tidak menemukan gambar dirinya yang benar. Dia tidak menemukan bahwa dirinya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya Yudas, dia tidak bisa menemukan jati dirinya, sehingga dia menjual Yesus yang dia pikirkan hanya uang.
Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan uang. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa kaya. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa menikmati banyak uang. Itulah makanya orang kehilangan jati diri. Dia tidak bisa menemukan jati dirinya. Sebenarnya kalau kita menemukan jati diri kita, saya percaya kita tidak hidup dalam kepalsuan. Seperti yang dilakukan oleh Yudas. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita temukan jati diri kita. Jati diri kita di dalam Yesus sudah jelas. Bahwa saya sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ngapa saya hidup dalam kepalsuan? Jati diri kita di dalam Yesus sudah sangat jelas bahwa saya anak-anak. Jati diri kita di dalam Yesus sudah sangat jelas bahwa hubungan saya dengan Bapa sudah dipulihkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas bukit Kalvari. Jadi dalam hal ini saudara aku dikasihi Tuhan, kita harus tetap memelihara jati diri kita. Orang yang kehilangan jati diri saudara aku dikasihi Tuhan, yaitu selalu mencari pengakuan di luar sana. Orang yang saudaraku yang kehilangan jati diri adalah selalu menghindar kalau dia ditegur. Orang yang kehilangan jati diri saudaraku dikasihi Tuhan selalu memiliki pikiran yang negatif. Ya. Ketemu orang pikiran negatif, nanti saya diapain sama orang itu ya. Ketemu Pak Pendeta, nanti saya diapanya, mungkin kalau contohnya lagi ngomong, nanti saya sedang diomongin ya. Itu orang yang kehilangan jati diri. Orang yang kehilangan jati diri, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, selalu berprasangka buruk sama orang. Nah, makanya pada hari ini, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita memiliki prasangka buruk sama orang lain. Ya. Bahkan orang yang kehilangan jati diri, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah selalu meminta untuk dibenarkan. Dia cari apa saudaraku dikasihi Tuhan masanya. Atau kata orang sekarang, dia cari netizennya. Agak keren sedikit ya. Dia cari netizennya, saudara dikasih, yang membela dia. Nah, supaya dia membenarkan, ya benar begitu, saudara dikasih Tuhan. Kita melihat banyak yang terjadi di situ. Tanpa terkecuali. Ada juga di kalangan kekristenan, saudaraku. Bahkan ada di kalangan anak-anak Tuhan juga yang rajin beribadah kepada Tuhan. Yang mencari netizen yang membenarkan dirinya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita tidak akan melakukan hal itu. Yang kedua, saudara aku dikasihi Tuhan, mengapa seseorang penuh dengan kepalsuan? Karena seseorang memiliki kebiasaan buruk. Karena seseorang memiliki kebiasaan buruk. Makanya Yudas, saudaraku, penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena dia ada kebiasaan buruk yang belum lepas dalam dirinya. Makanya banyak suami penuh dengan kepalsuan kalau di depan istrinya. Aduh Tuhan Yesus. Di depan istrinya seperti malaikat, saudaraku dikasihi Tuhan. Aduh, ditaruh di medsos. Kalau ngomong sama istrinya, saya... Dia suapi istrinya. Banyak. Ya. Banyak saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Disuapi istrinya. Ternyata di luar sana. Nah, dia buka cabang lagi, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Itu dia. Begitu juga selanjutnya. Banyak, saudaraku. Karena, kenapa? Karena memiliki kebiasaan buruk. Ya. Supaya dilihat orang, itu
Memang keluarga itu, aduh, kalau pergi ke gereja bergandengan tangan, baru selesai ibadah di parkiran, saudaraku dikasih Tuhan, istrinya terlambat buka pintu aja udah ngomel-ngomel, dibati pintu mobil, saudaraku dikasih. Baru pulang dari gereja, hanya 10 meter dari pintu gereja, udah ngomong ke istri, dasar lu setan lu nggak apa lu. Nah itu kenapa? Karena memiliki kebiasaan buruk. Dia ngomong sama anaknya, kalau depan orang udah sama anaknya dia rangkul. Bahkan juga banyak begitu, saudara kasih Tuhan. Di depan pendeta, luar biasa Pak Pendeta, luar biasa. Udah dahsyat Pak Pendeta hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati Tuhan. Luar sana, apa itu pendeta? Kenapa? Karena di dalam dirinya atau di dalam memorinya, saudara kasih Tuhan, sudah tertanam keburukan itu. Ya. Makanya kalau saudara ngelihat di medsos akhir-akhir ini, banyak orang Kristen yang menghina pendeta, yang menghujat pendeta, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pikirannya sudah ada kebiasaan buruk, sudah tertanam. Bahkan kata orang, karakternya sudah karakter buruk. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung. Kita percaya, jangan sampai ada di dalam pikiran kita, yaitu pikiran yang buruk itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Amin. Aminnya kenapa ya? Kameranya pada dimatiin semua lagi. Aku kelihatan mukanya ya. Mungkin Pak Pendeta ngomong hari ini ya keras juga ya. Nggak apa-apa, supaya kita bertobat. Supaya roh Yudas keluar dalam diri kita, saudara-saudara. Jadi, jangan kita memiliki roh, yaitu kepalsuan itu. Yang ketiga, mengapa seseorang penuh dengan kepalsuan? Karena seseorang memiliki tujuan tertentu. Ada tujuan tertentu. Kenapa Yudas penuh dengan kepalsuan selama 3,5 tahun? Karena dia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan uang. Makanya dia menjual Yesus. Dia baik sama Yesus, dia bersama-sama 3,5 tahun dengan Yesus, makan barang bersama dengan Yesus, mereka ke pantai bersama dengan Yesus. Kenapa? Ada tujuannya supaya dia mendapatkan uang untuk menjual Yesus. Nah, begitu juga banyak di sekitar kita. Makanya banyak orang memiliki kepalsuan, saudaraku, tujuannya supaya kita jatuh, supaya kita hancur, supaya kita tidak berdaya, supaya kita tidak dianggap, supaya terjadi perpecahan di antara gereja, supaya terjadi juga perpecahan di antara pelayan Tuhan. Makanya kalau di antara pelayan jangan ada kepalsuan. Ya. Tujuannya begitu, supaya apa? Oh ya, nanti perkepalsuan dia ngadu yang satu, lihat itu ya, ibu itu. Ya. Nah, itu dia saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kita belajar dalam hal ini. Ya. Supaya orang tertentu kita memiliki. Makanya dalam hal ini, kita harus memiliki namanya roh kepekaan itu. Sehingga kita tidak kena roh kepalsuan itu. Sehingga kita tidak kena roh kepalsuan dulu. Kalau saya baca kehidupan Yudas, saudaraku dikasih Tuhan, sadis benar. Makanya saya tetap ingatkan, kadang-kadang terjadi dalam gereja Tuhan seperti begitu. Bahkan di antara pelayan-pelayan Tuhan. Yang satu dia omong, yang satu, tadi ibu itu lo ngomong begini. Mulutnya, kata firman Tuhan tadi, apa kata firman Tuhan tadi, saudaraku dikasih Tuhan? Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut
licin mendatangkan. Licin banget mulutnya, saudaraku kasih. Licin banget mulutnya. Kalau dia ngomong kepada si A, Bu, sampai keluar air mata lo. Bu, saya lo begini, Bu. Tahu nggak, Bu? Saya sebenarnya nggak berani ngomong begini sama ibu, sama keluarga Bapak. Tetapi dia pakai roh lagi. Aduh, seakan-akan roh Allah ngomong kepada saya. Bahwa Bapak pendeta itu loh, Bu. Itu menjelekkan ibu lo sama saya bersama. Oh, kenapa? Karena ada tujuan tertentu, bos. Supaya Bapak Ibu ngasih makan, dia jelekkan pendeta. Mungkin sesudah itu dia pinjam uang. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Makanya dia jual Yesus. Banyak sekali saudaraku trik-trik yang mereka lakukan. Tetapi saya percaya yang ikut ibadah hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak memiliki motivasi yang seperti begitu. Amin. Amin. Walaupun saya nggak dengar saudara-saudara, terserah. Hanya Roh Kudus yang tahu suara saudara. Amin. Amin. Oh, itu suaranya. Amin. Ibu Rita luar biasa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya seseorang lepas dari kepalsuan? Ada cara yang ditempuh untuk supaya lepas dari kepalsuan. Yang pertama, ya, wajib hidup dalam kesetiaan. Wajib ada, wajib. Ini kalau kita kena wajib berarti harus dilakukan, harus dikerjakan. Tidak boleh ditawar, tidak boleh tidak dilakukan. Tetapi wajib hidup dalam kesetiaan. Berarti kalau wajib hidup dalam kesetiaan, saudaraku dikasihi Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kepalsuan. Kenapa? Dalam dirinya setia. Kalau suami setia kepada istrinya, sehingga dia tidak hidup dalam kepalsuan. Walaupun saudaraku waktu pertama nikah, ya kata orang yaitu seperti yang biola Itali. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, sesudah nikah 25 tahun, berubah. Kata orang seperti drum. Nggak apa-apa, walaupun seperti begitu. Tetapi suami setia, dia berkata, ketika kita nikah pertama 20 tahun yang lalu, mama ini seperti biola Itali. Tetapi sesudah kita nikah 20 tahun, saya lihat mama sudah tidak ada bentuknya. Tetapi walaupun tidak ada bentuknya, saya tetap mencintaimu. Itu namanya suami yang setia. Wajib setia. Walaupun di luar sana, saudaraku dikasihi Tuhan, banyak yang kurabahan sekarang. Apalagi masa pandemi ini, saudaraku, banyak yang kurabahan kalau kita pergi kemana-mana. Suami berkata, kalau dia kurabahan, saya berdoa Tuhan supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Nah, saudaraku, itu namanya setia. Kalau melayani Tuhan tetap setia. Walaupun banyak rintangan, walaupun saudaraku dikasihi Tuhan banyak masalah, walaupun saudaraku dikasihi Tuhan banyak fitnahan, banyak hujatan, caci maki, kata orang kita mencari muka, tidak apa-apa. Emangnya muka saya ada di tong sampah? Tidak pernah kita taruh muka kita di tong sampah kan? Ada enggak? Enggak pernah ya? Enggak, Pak, enggak. Enggak pernah ya? Ya enggak, Pak. Apa-apa. Kita tetap setia. Mungkin orang berkata, kalian doa pagi ya, hampir setiap hari 40. Lu udah mikir setia. Apa supaya dinilai yang apa-apa pendeta Heri Rory Pandey supaya dinilai ya, maka kita udah pagi ya. Jangan begitu. Tidak perlu kita ngomongin itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak perlu. Tujuan kita adalah saya setia. Saya
benar-benar saya anak Tuhan. Karena Yesus dulu sudah setia bagi saya. Dia menderita bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia mengambil rupa seorang manusia. Dia dianiaya, saudaraku. Dia dicaci maki. Dia ditelanjangi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan diludahi mukanya. Bahkan sampai mati di atas bukit Kalvari. Untuk apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dia setia bagi kita. Untuk saya dan saudara pada hari ini. Supaya kita lepas dari segala kepalsuan itu. Amin. Amin. Amin, Pak. Supaya kita lepas dari segala kepalsuan itu. Sehingga kita setia. Setia apapun saudaraku kasih Tuhan. Walaupun gereja dibom, kita setia sama Yesus. Amin. Kita setia sama Yesus. Gak apa-apa. Mau dibom apapun. Ya. Karena musuh kita, ingat ini. Ya. Walaupun gereja dibom, Alkitab dibakar, Yesus dihujat, difitnah. Musuh kita, ingat ini. Bukan manusia. Musuh kita, bukan manusia. Kalau dia memiliki darah, bukan itu musuh kita. Tetapi musuh kita adalah kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara. Itu dia musuh kita, saudaraku di situ. Ya. Makanya kita berdoa supaya bangsa kita terus diberkati, dilindungi, hidup dalam kedamaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya seseorang lepas dari kepalsuan? Wajib memiliki kerinduan untuk menerima lawatan Tuhan. Wajib memiliki kerinduan untuk menerima lawatan Tuhan. Harus ada kewajiban, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk menerima lawatan Tuhan. Kalau tidak ada kerinduan untuk menerima lawatan Tuhan, kita sia-sia. Makanya Yudas dia menjual Yesus selama 3,5 bersama-sama dengan 3,5 tahun, karena dia tidak pernah ada kerinduan dalam dirinya supaya dilawat oleh Tuhan. Ya. Makanya banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, banyak orang Kristen, saudaraku, jatuh di tengah perjalanan. Kenapa? Karena dia tidak ada kerinduan supaya dilawat oleh Tuhan. Kalau seseorang dilawat oleh Tuhan, saya percaya ada pertobatan yang sejati di dalam dirinya. Saya berikan contoh. Rasul Paulus pernah enggak dilawat oleh Tuhan? Pernah. Ketika dia merencanakan untuk membunuh orang-orang percaya di tengah perjalanan di Damsyik, dia dilawat oleh Tuhan. Matanya buta selama 3 hari 3 malam. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Dia belajar teologi, saudara yang dikasihi Tuhan, di bawah Dr. Gamaliel. Dan Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa, yang mengerti tentang firman ahli Taurat, tentang Taurat. Tetapi apa yang terjadi di dalam dirinya, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika dia dilawat oleh Tuhan, Rasul Paulus berubah total, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya saya melihat banyak orang Kristen, dia berkata, saya rindu dilawat oleh Tuhan. Ketika dia dilawat oleh Tuhan, hidupnya belum berubah. Rasul Paulus dirubah oleh Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam kisah para rasul, bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Kadang-kadang dia mau dianiaya, diseret di depan umum, saudaraku dikasihi Tuhan. Apakah Rasul Paulus membalas? Tidak.
Orang yang menerima lawatan Tuhan, ada pertobatan yang sejati dalam dirinya. Kalau saudaraku dikasih Tuhan, seorang pembohong, dia tidak pembohong lagi. Kalau dulu dia seorang penipu, dia tidak penipu lagi. Kalau dulu saudaraku dikasih Tuhan, tukang pencuri, dia tidak pencuri lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, yaitu mencuri milik Tuhan, yaitu makan milik Tuhan, yaitu persepuluhan saudaraku, karena dia bertobat, dia mengembalikan milik Tuhan. Kalau dulu saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang kepalsuan, dia hidup dalam kejujuran, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kalau orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupannya, dia orang yang akan selalu hidup dalam kebenaran. Mungkin orang berkata, kalau udah menuju kebenaran berarti udah melayang-layang. Kalau dia jalan danda, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi hidupnya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudaraku dikasihi Tuhan. Apakah kita sudah menerima lawatan Tuhan? Lewat doa pagi ini saya sangat setuju diperkerasai oleh Kelapa Gading, saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan setiap globe sekarang, saudaraku dikasihi Tuhan, kegerakan doa sedang gencar-gencarnya. Kenapa? Karena kita rindu dilawat oleh Tuhan. Lewat doa pagi ini 1 jam. Mari nikmati lawatan Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menikmati lawatan Tuhan, di situ kita akan mengalami yaitu kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Di situ kita akan merasakan bahwa Allah sudah melepaskan kita dari segala kepura-puraan itu. Sehingga roh Yudas tidak ada di dalam diri kita. Tetapi kita sudah merdeka. Kita sudah dilepaskan, saudara dikasihi Tuhan, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati.